Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti film satu ini, judulnya The Accountant. Tak jauh beda dengan film Akuntan pertama, film Akuntan 2 ini juga sama, yaitu mengungkap kejahatan dengan mengandalkan kemampuan analisa dari seorang akuntan bernama Christian atau Chris, yang kali ini akan berusaha menyelamatkan anak-anak imigran ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia. Mampukah Christian menuntaskan misinya? Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Tapi seperti biasa, sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah ketap. Malam itu di sebuah kasino sedang berlangsung sebuah pemutaran bola bingo. Di sana ada Raymond, mantan wakil direktur keuangan Amerika, yang nampaknya sedang menunggu seseorang. Inilah orang yang ditunggu Raymond, seorang perempuan bernama Anais, yang tidak lain adalah seorang pembunuh bayaran. Di saat bersamaan, rupanya Raymond sedang diawasi oleh beberapa orang. Pengintaian itu dipimpin oleh seorang pria bernama Cobb atas suruhan aki-aki bernama Burke. I want the decks cleared, cop, both of them. Niat Raymond menemui Anais adalah menyuruhnya mencari orang-orang yang ada di dalam foto ini, sepasang suami istri bernama Gino dan Edith, lalu putranya bernama Alberto yang saat itu usianya baru 5 tahun. Pekerjaan ini sebenarnya diberikan oleh ayah Edith kepada Raymond, tapi karena Raymond udah merasa tua dan bau tanah, akhirnya Raymond meminta Anais untuk melakukannya. Sejak dari tadi, Anais ternyata sudah merasa kalau mereka telah diawasi, jadinya Raymond akan berusaha mengalihkan perhatian agar Anais bisa pergi dari tempat tersebut. There are men outside. They didn't follow me. Come after me when they do. Get out of here. Sialnya, pas hendak kabur lewat jendela toilet, sadar kalau dirinya dalam bahaya, Raymond buru-buru menuliskan sebuah pesan di tangannya. Lalu setelah itu, sementara Anais yang keluar dari kasino langsung dibidik oleh Cobb. Beruntung pandangannya terhalang oleh mobil yang lalu lalang. Berbeda dengan Raymond, berhasil lolos dari dalam toilet, dia justru koid setelah keluar meninggalkan kasino. Keesokan harinya, perempuan bernama Medina, wakil direktur yang merupakan pengganti Raymond, baru datang di kantor kepolisian LA mendapat telepon dari rumah sakit bahwa Raymond telah meninggal. Medina pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah benar jenazah itu adalah Raymond. Medina terlihat sangat terpukul dengan kematian Raymond karena selain atasan, Raymond merupakan mentornya selama di kantor Vincent. Pihak rumah sakit memperlihatkan jika sebelum tewas Raymond sempat menuliskan sesuatu di lengannya bertuliskan, "Temukanlah si akuntan." Artinya, Raymond percaya jika kasus ini akan terungkap bila si akuntan yang menanganinya. Si akuntan sendiri yang tidak lain adalah Chris, sedang ngobrol dengan manajernya yaitu Justin, membahas bisnis yang akan dijalaninya. Untuk mengetahui lebih jelas siapa itu Justin, kalian bisa tonton terlebih dahulu film The Accountant pertama. Saat itu, Chris sedang bersiap mengikuti festival romansa boys, semacam biro jodoh, yang mempertemukan pasangan mereka masing-masing dengan mencocokkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang mereka suka.
Di festival, banyak wanita yang menandai Chris untuk diajak PDKT, berharap Chris dapat memilih mereka. Akan tetapi, saat sesi perkenalan, Chris malah membahas hal-hal yang tak dimengerti oleh para wanita, seperti soal sains, perpajakan, bahkan soal sabung ayam. In love at first sight? Oh, no, that's an absurd, childish notion of neurochemical process that takes place in Sehingga banyak wanita yang mengundurkan diri karena tak ada kecocokan. Spend a lot of time with friends? no friends. Women lie about weight and age, men lie about height and age. Yeah, I thought I saw an Airstream in one of your photos. None of us are living anywhere permanently. You don't have to amend your tax return. It's a bit of a trade secret. Alhasil, saat semua para jomblo lapuk menemukan jodohnya, Chris hanya bisa tertunduk karena di awal tahun ini dia masih belum menemukan jodohnya. Kita ke Medina yang mengunjungi rumah kontrakan si Raymond, melihat berkas-berkas kasus yang diselidiki oleh mantan direktur Vincent tersebut. Menemukan sebuah kartu yayasan penyakit saraf Herbor Neuroscience yang bertuliskan Christian Wolf. Sekedar mengingatkan kalau Chris mempunyai sifat nomaden atau sering berpindah-pindah tempat dan sekarang dia tinggal di sebuah perkemahan menggunakan mobil karapannya yang dilengkapi persenjataan lengkap. Medina langsung menghubungi yayasan yang dimaksud, menanyakan orang bernama Christian Wolf. Sayangnya, orang yang menerima telepon tak mengetahuinya karena Chris memang sudah lama tak direhab lagi di yayasan itu. Tanpa sepengetahuan Medina, Justin menyadap pembicaraannya serta melacak tempat di mana Medina menelpon. Justin terlihat kaget mendengar percakapan Medina yang memberitahu bahwa Raymond King telah terbunuh. Setelah itu, Medina mengambil sebuah foto keluarga dari tumpukan berkas-berkas, kemudian menempelkannya di dinding. Foto itu adalah foto keluarga Edith yang sempat diperlihatkan Raymond kepada Anais. Keesokan harinya, di sebuah tempat pelelangan ikan, terlihat Brooke dihampiri oleh Cobb. Brooke mengaku kecewa karena Cobb gagal membunuh Anais meskipun Raymond berhasil dibunuh. Brooke sangat menginginkan Anais mati karena beberapa tahun lalu rekan-rekan Brooke dibunuh Anais tepat di hadapan Brooke sendiri. The fuck does that mean? About our success. Just No, you should remember who I am and what I did. Itulah alasan kenapa Brooke sangat membenci Anais dan menyuruh Cobb untuk mencarinya lagi sampai ketemu sekalian membunuh klien si Raymond yaitu ayahnya Edith. Medina mencoba mencari informasi dari foto-foto investigasi Raymond mencocokkan tempat serupa yang merupakan sebuah tempat parkir. Medina akhirnya bertemu dengan Chris yang menurutnya adalah seorang buronan, pembunuh dan akuntan forensik yang dipakai para organisasi kriminal. Namun Medina mungkin tidak tahu kalau Chris juga sangat berjasa bagi kepolisian dan FBI sebab melalui informasi yang diberikannya lah mereka dapat membongkar berbagai kasus besar. Singkatnya, Medina membawa Chris ke rumah sewaan Raymond, menempelkan semua berkas-berkas yang Raymond kumpulkan sebagai kasus yang harus dia selesaikan. Kemudian, Chris melihat foto Edith beserta putra dan suaminya yang Medina temukan di TKP meninggalnya Raymond. Tavern when struck by a car outside. Was Ray capable of that? We haven't ID'd the rest. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah ayah Edith bernama Emiliano yang baru juga selesai berdoa akan lolodok makan siang tiba-tiba. Chris yang tak bisa bersosialisasi dengan orang lain membiarkan Medina untuk menyimpulkan sendiri berkas-berkas investigasi Raymond, sedangkan Chris hanya menambahkan sedikit-sedikit. Do what I need to do. Besoknya, Medina tertidur karena kelelahan tanpa jawaban apapun dari kesimpulannya. Berbeda dengan Chris, hanya dalam waktu semalam, dia dapat menyimpulkan serta menyusun kembali berkas investigasi Raymond dari awal. Dari hasil penelusurannya diketahui kalau Gino, suami Edith, adalah anggota geng Barrio 18, terlihat dari tato gambar cucunguk di lengannya.
geng Barrio 18 terlibat perang saudara dengan MS-13 dan pertikaian itu membuat Gino dan keluarga memutuskan keluar dari El Salvador menuju Amerika sebagai imigran gelap. Chris juga menghitung garis waktu foto itu yang mana diambil 8 tahun lalu saat Alberto masih berusia 5 tahun. Kemudian, ibunya bernama Edith diketahui pernah bekerja di sebuah toko pizza. Hal ini dibuktikan lewat dokumen pajak penghasilan atas nama Edith yang berstatus nikah dan punya anak. Setelah itu, dilihat dari daftar klien milik Raymond, Chris menemukan satu-satunya nama Latin, yaitu Emiliano Gonzalez yang merupakan ayah Edith. Dari sini Chris bisa menyimpulkan efek Gino membawa Edith dan putranya Alberto dari El Salvador ke Amerika membuat ayah Edith yang tidak lain adalah Emiliano merasa kehilangan anak dan cucunya, lalu meminta bantuan Raymond agar menemukannya. Hanya saja, Chris merasa ada seseorang yang ingin menghapus semua jejak Edith dan sayangnya hal itu belum bisa dia pecahkan. Untuk mencari tahu, mereka pergi ke toko pizza tempat Edith pernah bekerja. Tapi yang punya toko mengaku tak mengetahui semua yang ditanyakan Medina. Chris tahu jika yang punya toko berbohong, makanya sebagai akuntan dia telah mempersiapkan semuanya, mengungkapkan pencucian uang yang dilakukan oleh si pemilik toko dengan memperlihatkan bukti-bukti pembayaran pajak yang tak cocok dengan pendapatan toko tersebut. Tentu saja si pemilik toko tak terima, mau amuk-amukan, tapi... Dengan cara itu, yang punya toko akhirnya mengakui jika dirinya terlibat dalam penculikan imigran gelap, namun hanya menampung golongan wanita saja termasuk Edith yang siap dijadikan wanita pengecerot. Si pemilik toko juga mengaku kalau dia hanya menjalankan perintah dari seorang mucikari sebuah motel Center City bernama Thomas. Mendengar informasi itu, Medina dan Chris segera pergi ke motel tersebut sekaligus membuka babak baru buat kasus yang mereka selidiki. Di perjalanan, Medina protes karena Chris selalu memakai cara kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Medina merupakan agen federasi yang segala sesuatunya harus legal berdasarkan hukum. Chris sama sekali tak mempedulikan omongan Medina karena yang penting sekarang bagaimana caranya mereka bertemu dengan Thomas si mucikari. Seketika Chris teringat dengan seseorang yang mungkin bisa membantunya menyelesaikan masalah kasus ini. Yah, itu adalah Braxton, adik Chris yang sekarang berada di Jerman. Awalnya, Braxton sangat kesal karena Chris tak pernah menanyakan kabarnya selama 8 tahun ke belakang. Sekalinya nelpon, bukannya ngasih rejeki, malah minta bantuan. Chris menjelaskan semuanya kepada Braxton, termasuk kematian Raymond. Mendengar nama Raymond, tak pikir panjang lagi, Braxton akan meluncur ke California membantu Chris. Singkat cerita, Braxton pun tiba di tempat Chris, meskipun agak sedikit terpaksa. Braxton tahu kalau kakaknya sangat buruk dalam hal bersosialisasi. Langkah pertama Braxton akan menyewa beberapa wanita pengecerot, membayar mereka untuk memancing si Thomas agar datang ke sana. Care what they look like? Nah. Send them up. Appreciate it. 3 wanita pengecerot itu datang dan masuk ke kamar yang dipesan Braxton. Tak banyak basa-basi, Braxton langsung bertanya, bisakah kalian menghubungi Thomas agar datang kemari? Bukannya menjawab, 3 wanita itu malah saling memandang karena bagi mereka Thomas adalah orang kejam dan akan berbahaya jika mereka berurusan dengannya. Dari 3 wanita, hanya 1 orang yang bersedia melakukannya, asalkan Braxton bersedia membayarnya lebih gede dan mampu menghajar si Thomas hingga babak belur. Thomas is real mean. Would you like us to? I'm risking my life. Mira, no te quiero molestar, pero la cosa está grave. No, en serio, Tomás, por favor. Sambil menunggu di luar, Medina menelepon pihak FBI menanyakan soal CCTV yang merekam lokasi di sekitar tewasnya Raymond.
serta laporan Emil yang kehilangan anaknya yaitu Edith. Pihak FBI menjelaskan jika mereka mencurigai seorang wanita yang keluar dari bar dengan sikap tenang, berbeda dengan orang-orang di sekitar yang nampak panik. Petugas FBI itu juga melaporkan kalau Emiliano alias ayah Edith ditemukan telah tewas tertembak. Medina merasa ada seseorang yang selalu selangkah lebih maju darinya membunuh keluarga Edith yang merupakan saksi dari kasus ini. Tim informan menjelaskan jika 7 tahun lalu beberapa kartel memang sering menculik imigran-imigran ilegal, setelahnya mereka akan meminta tebusan uang. Jika permintaan kartel itu tidak dituruti, maka para wanita dan anak kecil akan dijual, dipekerjakan sebagai budak. Lain halnya dengan pria dewasa, mereka akan dibunuh seperti yang dialami Gino, suami Edith. Tak berapa lama, Thomas datang ke sana bermaksud menjemput salah satu wanita penghiburnya yang kabarnya disekap gak boleh pulang. Sesuai rencana Braxton, kini Thomas disekap di bagasi mobil Medina yang nantinya akan diinterogasi perihal Edith. Medina lagi-lagi protes, bagaimana jika ada polisi patroli memeriksa mobil Medina, mereka bisa-bisa dipenjara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Chris menelepon Justin, memintanya untuk meretas lampu lalu lintas agar perjalanan mereka tak menemui hambatan. Nah, kalau di film angkutan pertama Justin bekerja sendirian, kali ini dia sudah membentuk tim kecil. Meskipun anak-anak ini termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi mereka dilatih buat menjadi seorang anak jenius sesuai bakatnya masing-masing. Semua itu salah satunya berkat Chris sebagai donatur Yayasan Herber, menyediakan komputer-komputer super canggih yang siap membantunya kapan saja. Paginya, mereka melihat kejadian tewasnya Raymond melalui sudut kamera lain, entah dari bangunan terdekat, kamera lalu lintas, ataupun dari ponsel. Didapatlah gambar wajah Anais yang cocok dengan pelaku pembunuhan di berbagai tempat. Mereka sungguh tak paham mengapa Raymond melakukan pertemuan dengan Anais yang notabene seorang pembunuh bayaran. Medina pamit pergi, dia akan menginterogasi Thomas sesuai aturan, bukan dengan cara Chris ataupun Braxton yang selalu menggunakan kekerasan. No more tips. And don't be here when I get back. If I see either of you again, I'll have you arrested. Beralih ke suatu tempat di Meksiko, terlihat beberapa anak sedang bermain, salah satunya adalah Alberto. Ini merupakan tempat di mana anak-anak imigran disembunyikan oleh kelompok kartel. Balik ke Medina, dia sedang melakukan mediasi dengan Thomas berikut pengacaranya. Medina menawarkan perlindungan hukum kepada Thomas, asalkan dia mau mengatakan semua yang dia tahu mengenai tewasnya Raymond dan hilangnya Edith. Awalnya, Thomas agak sedikit ngehulang, tapi ketika diperlihatkan foto keluarga Edith, Thomas mengaku mengenalinya. Edith adalah salah satu imigran gelap yang dijadikan wanita penghibur oleh Thomas dan dipekerjakan di sebuah toko pizza hanya untuk kamuflase saja. Hanya saja, 5 tahun lalu Edith mengalami kecelakaan hebat di sebuah parkiran yang membuatnya koma dengan waktu yang cukup panjang. Tempat parkir yang pernah didatangi Medina sebagai petunjuk awal investigasinya. Kemudian, Thomas menuliskan nama rumah sakit tempat Edith pernah dirawat, namun setelah itu... Sepeninggal Medina, Chris dan Braxton mencoba mengakrabkan diri setelah tak bertemu selama 8 tahun. Mereka ngobrol ngalir ngidul di atas beberapa mobil karavan milik Chris. Intinya, Braxton merasa rindu kepada Chris dan ingin diperhatikan oleh seorang kakak meskipun hanya sekedar menanyai kabar saja. Pairs of underwear and socks is all I need. You ever thought about why I'm alone? Let's say at the same time on his watch. Tak cukup sampai di situ, malamnya mereka pergi ke sebuah klub bertema Cowboy Jarwo, hitung-hitung melawan karakter introvert Chris yang selama ini sulit dihilangkan. Kebetulan, dia mendekati seorang wanita yang tengah diincar juga oleh pria lain. Sehingga terjadilah kegaduhan kecil gara-gara berebut cemewew. Hey. So much good, huh?
Di tempat lain, Medina mendatangi alamat rumah sakit yang diberikan Thomas, meminta dokter memperlihatkan jejak rekam medis pasien bernama Edith. Di sana, si dokter menjelaskan jika 5 tahun lalu, rumah sakit ini menerima seorang pasien wanita tanpa identitas dengan kondisi yang sangat parah akibat tabrakan mobil pada dinding beton. Jelas itu adalah Edith yang mendapat penyerangan di parkiran. Sebelum melakukan operasi kontraksi, Edith harus menjalani rehabilitasi saraf yang dirancang dokter untuk melatih ingatannya yang hilang dengan bermain catur. Edith didiagnosa mengalami sindrom Sapan atau kehilangan sebagian besar memorinya. Semua ini berawal ketika Edith mencoba kabur dari toko pizza untuk mencari anaknya Alberto. Karena panik, Edith langsung tancap gas secepat mungkin hingga akhirnya menabrak tembok di area parkiran. Benturan yang keras membuat Edith mengalami koma dan kerusakan otak permanen. Untuk sekedar informasi, sindrom Sapan adalah kondisi langka ketika otak manusia menyusun ulang kembali sel-selnya. Biasanya muncul pada penderita autis sejak lahir atau pasien dengan cedera otak berat seperti yang dialami Edith. Saat itu, dokter mencoba merangsang ingatan Edith dengan terapi catur, akan tetapi alih-alih pulih, Edith malah menganggap catur sebagai pertempuran yang harus dia menangkan. Setelah diselidiki dengan teliti dan seksama, rupanya Edith adalah Anais, si pembunuh bayaran yang kini sedang diburu. Beberapa bulan setelah itu, Edith mulai melatih fisik, mengasah konsentrasi, dan menaikkan agresivitas hingga akhirnya Edith berhasil kabur dari rumah sakit dan mulai sejak itu, Edith kembali hidup dengan identitas barunya sebagai Anais. Tanpa Medina sadari, sejak tadi Justin telah meretas komputer rumah sakit dan membaca seluruh rekam jejak medis Edith sembari melaporkan temuannya itu pada Chris bahwa Edith adalah Anais. Di sisi lain, Braxton yang belum tidur mendapat panggilan dari bosnya yang berada di Jerman bahwa dirinya mendapat klien yang mengharuskan Braxton untuk membunuh Medina. Medina sendiri yang baru pulang dari rumah sakit masih tak menyangka dengan kebenaran yang baru saja diketahuinya bahwa Edith adalah Anais. Malamnya saat Braxton sudah tertidur, Krista sengaja melihat isi pesan dari bos adiknya kalau tugas membunuh Medina telah dipindah tugaskan kepada orang lain. Tak pikir panjang lagi, Chris bergegas ke rumah Medina sekaligus menghubungi Justin agar melacak lokasi Alberto berada. Selain itu, Justin mengungkapkan jika Raymond saat itu dibunuh bukan karena dia mencari Edith, melainkan karena mengungkap fakta jika Anais adalah Edith. Masalahnya, orang pengganti Braxton untuk membunuh Medina adalah Anais sendiri yang sekarang telah berada di rumah Medina untuk menyelesaikan misinya. Hello? Drop it. Drop it. Beruntung saat Anais hendak mengakhiri hidup Medina, ia melihat foto keluarganya sendiri tertempel di dinding. Seketika Anais teringat jika dirinya adalah Edith yang dijual Brooke kepada Thomas untuk dijadikan wanita pengecrot. Suaminya tewas ditembak di depan matanya sendiri oleh Brooke dan anaknya Alberto sengaja dipisahkan, tak tahu kabarnya di mana sampai sekarang. Tak lama kemudian, Chris pun datang melihat Anais dan Medina yang sudah berlumuran darah. Bukannya menangkap Anais, dia malah memberitahu Anais jika anaknya Alberto masih hidup dan kini berada di Juarez. Setelah itu, Chris membawa Medina ke rumah sakit mengingat kondisinya sudah kritis. Di tempat lain, Brooke dikasih tahu oleh pihak bos pembunuh bayaran jika Medina berhasil selamat. Artinya, dalam rencana pembunuhan Medina adalah si Brooke. Brooke ingin Medina meninggal karena Medina diutus federasi untuk mengungkap kasus masalah imigran yang diperjualbelikan.
Makanya, bos pembunuh bayaran akan berusaha membunuh Medina sesuai kontrak tertulis bahwa pekerjaan dianggap selesai jika target atau klien meninggal. Sebagai ungkapan kekecewaannya, Burke menyuruh Cobb pergi ke Juarez membawa semua anak-anak imigran ke gurun untuk dihabisi. Di tempat berbeda, Chris juga akan pergi ke Juarez berniat membebaskan anak-anak imigran yang disandra di sana. Awalnya, Braxton menentang sikap Chris karena menurutnya itu bukanlah urusan mereka dan sama saja mereka cari mati bila datang ke sana. Namun, melihat tekad Chris yang begitu besar, Braxton terpaksa ikut selain takut terjadi apa-apa pada sang kakak. Ini adalah masalah kemanusiaan, apalagi menyangkut anak-anak. Justin bergerak cepat, meretas drone yang mengawasi perbatasan wilayah, dan akhirnya menemukan tempat di mana anak-anak imigran disembunyikan. I lost the feed. Masalahnya, Cobb beserta komplotannya sudah tiba duluan, menyuruh semua anak masuk ke dalam bis yang nantinya akan dibantai bertujuan menghapus jejak kriminal. Untuk itu, Justin meminta Chris untuk segera sampai ke lokasi sebab dia tak ingin melihat anak-anak tak berdosa itu kehilangan nyawa begitu saja. Justin juga sengaja mematikan layar monitor agar tim kecilnya tidak mengalami trauma jika kejadian haram jadah itu terjadi. Sebelum tiba di lokasi, Chris dan Braxton mempersiapkan alat perangnya, sementara Cobb masih mengumpulkan anak-anak agar segera masuk ke dalam mobil bis. Hey! All the kids on the bus! Field trip! Hey! Untungnya, Chris dan Braxton datang sebelum bis itu berangkat. Berhubung komplotan Cobb terlampau banyak, Chris pun tak bisa menghentikan mobil bis tersebut. Cobb berhasil menembak Braxton dari dalam mobil. Untungnya, tembakan itu hanya mengenai bahu Braxton saja, sehingga dia masih bisa bertarung dan menyuruh Chris untuk menyelamatkan anak-anak. Go! Nama Braxton hampir saja tinggal kenangan, untungnya Chris datang di saat Singkatnya, mobil bis itu pun tiba di lubang yang sudah dipersiapkan. Chris secepat mungkin pergi ke TKP, dibarengi Braxton yang mengobati luka tembaknya di dalam mobil. Not the guy you want! Burke is the guy you want! Burke is the guy! Setelah itu Braxton mengajak anak-anak yang ada di dalam lubang agar segera masuk ke dalam bis. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dengan selamat. You gonna be mine? Is that male? Di pihak lain, Justin menghubungi bos pembunuh bayaran agar menghentikan misinya membunuh Medina. Tapi hal itu tak mungkin dilakukan karena sesuai kontrak, misi akan dianggap selesai apabila target atau klien meninggal. Kagok rame, Justin pun menghubungi Anais yang sekarang telah pulih ingatannya, memberitahu lokasi di mana Burke berada. Alhasil, saat Burke selesai mandi, dia merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Sesuai dugaan, di sana sudah ada Anais yang menunggunya sambil memegang foto dirinya serta keluarganya.
Scene kemudian beralih ke dermaga. Pihak FBI menyita semua barang bukti kejahatan jaringan Brooke dan menangkap semua anak buahnya yang terlibat. Medina juga terlihat ada di sana setelah beberapa waktu lalu hampir saja nyawanya kena diskon. Medina berterima kasih kepada Chris Braxton dan tim Justin karena telah membantunya menyelesaikan kasus ini. Sementara itu, di Yayasan Herber, mereka mempersiapkan penyambutan terhadap Alberto yang mulai sekarang akan tinggal di yayasan tersebut. Alberto tak bisa hidup bersama Edith lagi karena semenjak jadi Anais, kepribadian Edith berubah drastis, lebih agresif, mudah emosi, dan suka ngacak-ngacak kloset jika sedang frustasi. Makanya lebih baik Alberto tinggal di yayasan saja. Di perjalanan, dalam mengantarkan Alberto ke yayasan, Chris dan Braxton terlihat semakin akrab, merencanakan liburan bareng, serta hidup bersama layaknya kakak adik. Tamat. Itulah tadi rangkuman cerita dari film The Akuntan 2. Mudah-mudahan kalian terhibur dan adios, permios.